MG listeners, kali ini bersama Ami Melan Rosa, karena tadi Vera Bahaso nampaknya ada tugas mendadak nih MG listeners. Oke, kita akan ke berita yang menginspirasi lainnya di Inspiring Around. Jika Anda sekarang sedang terhubung ke media sosial, Anda bisa coba membuka akun Instagram @bangjol. Tulisannya BANGDZOEL. Instagram @bangjol. Anda akan melihat rentetan foto-foto dengan angle yang sangat cantik. Bukan sekedar opini saya nih, karena ribuan like membuktikan bahwa foto-foto di akun ini memang pantas disebut indah. Sang fotografer di balik karya indah itu adalah pemilik akun yang bernama Ahmad Zulkarnain atau biasa disapa Bang Zul. Bukan fotografer biasa, karena Bang Zul ini adalah fotografer profesional yang membidik lensa dengan kedua tangan yang dilahirkan tidak sempurna. Tidak hanya itu, kedua kaki Bang Zul juga hanya sebatas paha. Namun siapa sangka, keterbatasan itu ternyata tak membuat kemampuannya terbatas. Kita langsung sapa saja narasumber kita yang menginspirasi pagi ini, ada Bang Zul. Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Bang Zul, sehat? Ya, alhamdulillah saya wasiat, Mbak. Senang sekali mendengar suara Bang Zul yang selalu penuh semangat ini ya Bang. Sebelum kita bicara nih Bang tentang karya Bang Zul, kita coba menapak tilas kehidupan Abang dulu ya Bang ya, sebagai inspirasi MG listeners pagi ini Bang. Jadi ini Abang tuh terlahir, mohon maaf ya Bang ya, tanpa tangan dan kaki sempurna. Dari cerita yang sampai ke Abang waktu itu bagaimana Bang? Respon keluarga ketika melihat kondisi Abang? Ya, buat sahabat para pendengar sekalian, jadi saya memiliki keterbatasan fisik itu tangan hanya selengan, kemudian kaki hanya sampai paha saja, terus kemudian tinggi saya sekitar 85 cm. Nah, dalam keadaan kondisi saya yang istimewa seperti ini, tentunya tidak semua orang tua bisa menerima. Jadi seperti itu. Tapi kemudian ada proses yang memang harus dijalani sampai akhirnya bukan hanya orang tua yang menerima, tapi juga lingkungan, terus kemudian Indonesia juga menerima, jadi gitu. Iya Bang ya. Itu yang Abang dengar dari cerita keluarga Abang ya. Tapi kemudian akhirnya Ibu merawat Abang hingga besar ya Bang ya? Ya, sebenarnya dulu ada penolakan ya, ada penolakan yang sangat kuat banget begitu jadi dari orang tua kita yang dari kemudian shock gitu ya Mbak. Terus kemudian ada percobaan untuk memasukkan saya ke kantong plastik dan buang di pinggir sungai. Jadi ada proses-proses seperti itu. Terus kemudian saya sendiri ada penolakan diri saya sendiri kepada diri saya gitu ya. Di kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu kan. Itu kan awal-awalnya saya sadar bahwa saya berbeda gitu. Iya Bang. Gitu. Terus kemudian ada proses di mana saya memutuskan bunuh diri gitu sampai sekarang ya ternyata semua proses itu tidak menjadi satu hal yang buruk sebenarnya. Jadi proses-proses itu memang harus saya lalui karena dari proses itu saya tahu ya hidup itu memang butuh berjuang gitu. Berjuang ya Bang ya. Sebelum kita sampai pada Abang kemudian memutuskan untuk berjuang, itu bagaimana sih kemudian Abang tuh menjalani masa kanak-kanak, remaja dan kemudian akhirnya terbangun kepercayaan diri Abang kala itu. Seperti apa Abang menjalani masa-masa itu Bang? Ya, sebenarnya masa kanak-kanak sama ya Mbak gitu. Sama dengan masa kanak-kanak anak-anak lainnya gitu kan. Karena memang saat itu kan saya masih belum sadar ya kalau saya berbeda gitu. Baru kemudian masuk di sekolah dasar di mana ada beberapa teman yang mencoba untuk ngebully, terus kemudian ada beberapa teman yang kemudian mencoba untuk menjauhi dan saya nggak punya teman gitu kan. Di beberapa momen juga saya pernah ditinggalkan pas lagi main bareng gitu kan, ada momen-momen seperti itu yang kemudian apa sih yang menyebabkan ini semua terjadi gitu. Dan kesadaran itu, sadar bahwa saya berbeda itu ketika saya berhadapan dengan cermin yang besar gitu, di mana saya bisa melihat tubuh saya gitu, saya bisa melihat kepala sampai ujung kaki saya gitu, dan saya sadar ini yang menyebabkan semua orang
memperlakukan berbeda gitu. Jadi gitu, Mbak. Artinya memang lingkungan di sekitar kita itu ya Bang ya mempengaruhi apa ya kekuatan diri kita gitu ya Bang ya. Iya betul. Dan Bang kemudian Abang sempat kuliah ya Bang ya? Sempat menjalani masa kuliah? Iya, saya menjalani masa kuliah. Sebenarnya saya nggak lulus Mbak kuliah itu, tapi sempat kuliah gitu. Kenapa saya nggak lulus? Lagi-lagi ya Mbak, Indonesia kan masih belum inklusif gitu Ramah ya. ya Pak, yang ramah pada ini ya Bang ya, difabel ya Bang? Iya gitu. Jadi kuliah saya itu ada di lantai 3 Mbak, gitu yang dimana saya harus naik turun tangga gitu. Itu yang kemudian menyebabkan bukan tidak ingin kuliah sebenarnya. Lebih Tapi dengan akses yang seperti itu sepertinya agak susah gitu Mbak. Gitu. Jadi tidak fasilitasnya tidak mendukung ini tidak ramah terhadap penyandang difabel ya Bang? Iya gitu. Nah itu sebenarnya kan tugas kami, tugas kita semua gitu kan. Bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi para orang-orang yang memang peduli diri kami gitu ya Mbak, bukan hanya peduli dengan kami saja tapi peduli dengan aksesibilitas yang ada di Indonesia gitu. Nah, mungkin kita akan berbincang itu di segmen berikutnya, tapi kita akan masuk ke karya-karya Abang yang mendunia nih Bang, yang cantik dan mendunia. Ini kapan sebenarnya Abang mulai mengenal fotografi, mengenal kamera, dan kemudian Abang sekarang menekuninya hingga kini tuh awalnya ceritanya seperti apa, Bang Zul? Ya, sebenarnya kalau boleh jujur nggak terkenal, terus kemudian bisa dikenal orang, bisa keliling dunia itu sebenarnya bukan tujuan saya sih sebenarnya Mbak gitu. Dan mungkin itu bukan pencapaian yang luar biasa buat saya gitu. Tapi lagi-lagi saya selalu bilang bahwa iya itulah proses gitu. Kalau ngomongin tujuan sampai sekarang pun masih belum tahu tujuannya apa gitu. Cuman pada intinya adalah bagaimana proses ini terus kemudian bisa memberikan satu energi positif untuk kita semua gitu. Nah awalnya untuk masuk ke situ sebenarnya saya bukan siapa-siapa, saya hanya tukang foto KTP Mbak gitu. Ya ampun. Iya, saya hanya tukang foto KTP, belum ada KTP elektronik. Di salah satu warnet di tempat saya gitu Mbak. Itu di desa saya. Terus kemudian dari situ karena ya berapa sih Mbak ya? Kalau kita jaga warnet gitu kan ya, per bulannya berapa sih kan nggak sampai 500.000 gitu kan ya, kalau kita boleh sebut angka gitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan saya keluar dari tempat itu. Nah saya keluar kerja, kemudian saya mendaftarkan bekerja lagi di salah satu kantor pengacara di Banyuwangi gitu. Nah dari situ kemudian saya kuliah, kemudian ngerasa nggak nyaman ternyata menjadi seorang pengacara karena lagi-lagi itu bukan passion saya gitu kan. Karena saya sadar bahwa passion saya itu di lapangan, bukan sebagai orang kantoran gitu Mbak. Oh iya di lapangan, sama-sama saya Mas. Terus Mas. Kemudian menyebabkan saya kembali lagi menekuni foto gitu. Awalnya ya iseng-iseng aja gitu sampai akhirnya memutuskan saya harus punya kamera sendiri agar saya bisa belajar gitu. Nah kemudian dari situ saya punya kamera sendiri ya walau saat itu dengan cara kredit sih Mbak ngedapetinnya gitu. Dari situ kemudian saya belajar, diberikan kesempatan untuk sekolah foto gitu, jadi lebih serius lagi gitu Mbak. Tapi sebelum sampai ke sekolah foto itu gimana Bang? Mohon maaf ya Bang, bagaimana cara Abang beradaptasi menggunakan kamera itu Bang? Itu kan kamera tuh penuh peralatan yang detail ya Bang ya. Jadi bagaimana cara Abang beradaptasi dengan itu? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat baik, sangat keren gitu Mbak. Mungkin orang belajar fotografi hanya belajar tentang teknik ya, tentang bagaimana kemudian mengatur exposure, betul Bang, ambient, cahaya dan lain sebagainya. Tapi saya bukan mempelajari itu. Saya lebih mempelajari bagaimana caranya saya bisa memegang kamera. Itu yang paling terpenting. Kemudian bagaimana saya kemudian bisa menguasai fitur-fitur yang ngapunten Mbak, maaf itu tombolnya kan kecil-kecil ya gitu. Maka kemudian terkadang itu saya harus memencetnya itu bukan dengan lengan saya, tapi terkadang pun saya mencetnya itu dengan bibir gitu Mbak.
Oke Bang. Sebagai pemutar apa namanya itu scroll diafragma dan lain sebagainya itu Mbak. Begitu. Hingga Abang kemudian menguasai dan sekarang menghasilkan objek-objek bidikan lensa Abang yang luar biasa. Terus apa sebenarnya yang Abang ingat objek pertama yang Abang pilih dari sebagai hasil karya pertama atau perdana, atau yang paling Abang ingat di awal Abang memegang kamera? Foto prewed sih, Mbak. Prewed ya? Iya. Oke. Meskipun saat itu saya dibayar 25.000. Oke. Buat kerjaan sehari gitu Mbak. Dan itu sangat ternyata bekerja itu sulit ya biasa gitu. Iya. Oke, Bang, yang terkini nih, yang saya tuh melihat kisah Abang ini yang paling terkini adalah di Nas Daily. Jadi kisah hidup Abang tuh dibikin dokumenter dan itu memotivasi orang sedunia, Bang. Makanya hari ini kami semua mengundang Abang untuk berbagi inspirasi di sini. Jangan kemana-mana, MG listeners, tetap di Inspiring Around. Never get tired of inspiring. MG Radio Network. More than just news. MG listeners, masih di Inspiring Around bersama saya Ami Melan Rosa. Narasumber kita pagi ini Bang Jul, penyandang difabel yang karyanya fotografi sudah sangat mendunia. Bang Jul masih di sana ya? Masih bersama kami ya, Bang Jul? Siap Mbak. Masih sama. Oke, tadi kita sampai pada bahwa jadi Bang Zul sudah mulai menekuni fotografi, kemudian foto prewed juga. Selain prewed ini, objek apa lagi yang menjadi bidikan lensa dari Bang Zul? Ya, kalau dulu kan saya Mbak gitu ya, saya belajar tentang landscape, belajar tentang foto prewedding, wedding, portrait, kemudian produk juga gitu. Nah, di beberapa tahun ini saya fokus kepada foto potret Mbak gitu. Oke. Terus kemudian ini sudah mulai merambah, kita fokus ke wedding, kemudian ada wedding juga gitu. Terus kemudian kita lagi pengen sih buat ngembangin cabang ya, lebih ke kayak foto food Mbak gitu, karena semakin ke depan kan untuk motret itu kan juga semakin sulit ya Mbak. Iya, Dimana kemudian kalau prewedding kan kita harus datang ke sana, gitu kan. Nah, dan di sana kita juga nggak tahu medannya, kita bisa akses atau enggak gitu, dengan dalam tanda kutip dengan kekurangan fisik yang saya miliki gitu. Nah, sebenarnya foto makanan ini atau shoot fotografi ini sebagai alternatif bagaimana kemudian saya masih bisa berkarya melalui foto, tapi dengan cara beda gitu, dengan aliran yang berbeda. Berbeda ya Bang ya? Ya. Oke. Bang, ini saya sempat baca bahwa di tahun 2017 kisah Bang Zul ini sempat masuk ke dalam akun Twitter Al Jazeera ya Bang ya? Betul begitu Bang? Itu gimana ceritanya Bang Zul? Iya, lagi-lagi ya Mbak, kita juga harus bijak ya Mbak dalam bersosial media gitu. Nah, jadi semua aktivitas saya yang dalam tanda kutip mungkin positif ya Mbak gitu, bagi saya sendiri itu selalu saya share Mbak ke sosial media saya. Nah, akhirnya di situ kan menjadi Instagram saya itu menjadi untuk para teman-teman disabilitas lainnya. Terus kemudian ada beberapa media yang mungkin terpilih ya, pengen nih cari informasi atau bagaimana sih seorang ini menjalani hidupnya gitu, menjalani profesinya sebagai seorang fotografer begitu. Beliau memang jauh-jauh dari Scotland dia, terus kemudian langsung ke Indonesia gitu Mbak, hanya sekedar wawancara gitu. Iya Bang. Dan dari situ juga fotografer ternama Indonesia ya Bang ya, Darwis Triadi menghubungi Abang begitu ya Bang ya? Apa Bang yang Bang Darwis sampaikan? Kalau sama Mbak Darwis justru sudah lama? Ketika saya merantau ke Bandung. Oke. Gimana tuh? Saya merantau ke Bandung, terus kemudian di situ kan ada satu lomba fotografi disabilitas, dan kemudian saya menjadi salah satu coaching klinik ya Mbak, di situ ya Mbak, dalam ranah fotografi. Nah, jurinya itu dari Bang Darwis Mbak, iya. Nah, kebetulan di situ kan saya dikasih tantangan, kalau memang kamu bisa motret ini beberapa kamera ini dipecah, berarti di bagiannya dipisah.
terus kemudian memorinya dipisah, baterai klip lensanya dipisah. Pokoknya saya hitung-hitung itu jadi 5 bagian gitu. Kemudian saya dikasih waktu satu bagian itu 1 menit gitu. Jadi berarti ada 5 bagian, berarti kan 5 menit ya Mbak. Iya. Buat nyatuin gitu. Tapi 5 bagian itu saya jadikan satu tidak lebih dari 1 menit. 1 menit ya, oke. Nah, itu yang kemudian Babel sendiri langsung bilang kalau pengen serius belajar foto, langsung datang ke sekolah saya. Nanti saya kasih beasiswa gratis gitu. Nah, karya Abang kan kemudian mulai dipamerkan termasuk ke mancanegara. Ke negara mana saja Bang? Foto-foto Abang dipamerkan? Kalau di Indonesia sudah beberapa sih tempat gitu, tapi kalau untuk negara masih di Turki sih Mbak. Gitu. Turki ya? Iya, di Turki Istanbul. Terus kemudian sebenarnya ada satu pameran tunggal saya akan diselenggarakan di Brasil. Mbak. Brasil ya? Iya, terus karena ya namanya pandemi ya, karena kita nggak tahu kan ya gitu. Ada musibah besar seperti ini, akhirnya bukan batal sih, tapi lebih diundur gitu Mbak. Dan masih belum tahu diundurnya kapan gitu. Oke. Bang, di titik saat ini ya Bang ya, usia Abang 29 kalau nggak salah ya Bang, betul bukan? Ya, 29. betul. Di titik ini pencapaian tertinggi Abang yang Abang rasakan sebagai fotografer apa Bang? Sebagai fotografer bersyukur aja sih Mbak, bisa berkunjung ke beberapa negara seperti Turki sama Singapura ya, gitu. Tapi sebenarnya masih butuh berkembang lagi gitu Mbak. Masih ada. Karena ada beberapa negara yang sebenarnya saya pengen ke sana. Insya Allah ya Bang ya. Iya. Insya Allah bisa Bang. Nah, saya juga kembali lihat akun Instagram Bang Zul. Saya lihat Bang Zul, sama juga saya juga melihat ini di Nas Daily bahwa Abang belajar menyelam, lihai pula memainkan skateboard. Ini apa sih yang ingin Abang capai atau share ke orang banyak dengan Abang melakukan hal-hal yang menantang yang mungkin manusia dengan alat indera sempurna pun gitu belum tentu berani gitu Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan sebenarnya? Sebenarnya lebih selain hanya hobi ya Mbak. Sebenarnya selain hanya hobi, sebenarnya pengen merubah stigma masyarakat ya Mbak. Gitu. Ya, seperti saya sampaikan di awal bahwa Indonesia inklusif atau Indonesia ramah disabilitas itu tugas kami, itu tugas kita gitu. Jadi saya mencoba, karena kita nggak bisa kan mengedukasi orang, kamu harus menghargai saya, gitu. Kamu harus kita nggak bisa seperti itu gitu loh Mbak, karena siapa sih kita kan gitu kan, kita harus sadar diri tentang itu. Jadi kemudian saya berpikir apa ya yang bisa kita lakukan untuk diri kita sehingga akhirnya orang sadar bahwa sebenarnya setiap manusia yang hadir, sebenarnya setiap manusia yang dilahirkan, selain mereka memiliki kekurangan, sebenarnya juga mereka punya potensi yang luar biasa gitu. Bahwa Tuhan memberikan potensi pada setiap manusia ya Mas ya, tanpa terkecuali. Begitu ya Bang? Seperti yang tadi Abang sampaikan di segmen sebelumnya bahwa harus ada dukungan pada para penyandang difabel itu untuk bisa mencapai cita-cita sama seperti Abang. Sebenarnya dukungan seperti apa yang dibutuhkan penyandang difabel baik dari sekitar maupun dari pemerintah atau pihak yang terkait, Bang? Ya, dukungan sebenarnya berupa peluang dan kesempatan ya Mbak. Gitu. Kesempatan untuk kami bisa sekolah, gitu kan, kesempatan untuk kami bisa bekerja, kesempatan untuk kami bisa bermasyarakat, gitu, tanpa kemudian kita dikotak-kotakkan lagi, gitu. Iya Bang, itu yang paling penting ya Bang ya. Iya. Nah, berbicara tentang dukungan, kini Abang kan sudah memiliki belahan jiwa ya Bang ya. Dan selamat ya Bang, sekarang Abang sedang menunggu kelahiran buah hati pertama ya Bang. Ya, alhamdulillah. Selamat. Apa yang membuat belahan jiwa Bang Zul tuh yakin bahwa Bang Zul adalah pilihan tepat untuk teman hidup, Bang? Kalau itu mas saya kurang tahu ya Mbak. Coba ditanya ke istrinya. Saya nggak pernah nanya itu ya Mbak. Jadi pada intinya ya mungkin karena nyaman. Abang bertanggung jawab pastinya ya Bang ya. Insya Allah lah Mbak. Insya Allah. Gitu. Selamat, semoga laki-laki atau perempuan Bang?
Laki-laki. Mbak. Laki-laki luar biasa. Semoga sehat ya Bang ya. Sehat dan juga punya semangat yang sama seperti ayahnya. Ini pertanyaan terakhir nih Bang ya. Salah satu quote Bang Zul nih yang saya baca di berbagai media dan termasuk juga akun Instagramnya Bang Zul, bahwa keterbatasan yang dipikul sejak lahir itu nggak boleh menjadi batasan untuk melakukan apa saja. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin semangat buat yang mendengarkan para MJ listener dari seorang Bang Zul. Silakan Bang. Ya, saya selalu sampaikan gitu kepada semua orang bahwa sebenarnya cacat itu tidak ada gitu Mbak, gitu. Siap Bang. Cacat itu tidak ada dan kami ini sebenarnya berbeda, hanya sekedar berbeda gitu Mbak. Kami tidak cacat gitu. Iya. Karena buat kami itu kecacatan sesungguhnya itu bukan kecacatan fisik gitu. Oke Bang. Kecacatan yang sesungguhnya bukan kecacatan fisik ya Bang ya? Iya, melainkan keburukan perilaku gitu. Oke. Jadi gitu. Itu yang mungkin bisa diingat gitu ya Mbak. Siap Bang. Saya sampaikan gitu. Gitu Mbak. Oke Bang. Luar biasa. Ini kayaknya saya masih pengen ngobrol banyak sama Bang Jul, tapi durasinya juga terbatas Bang Jul. Terima kasih atas semangat yang Bang Zul sampaikan pada saya, pada kami semua di sini dan pada semua MJ listeners yang mendengarkan. Sehat-sehat Bang Zul. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Sambut kedatangan buah hati ya Bang ya. Selamat, terima kasih sekali lagi Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.